Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Saya mau sapa semua jemaat Tuhan GPSD Anugerah Kelapa Wetan. Apa kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabar keluarga Pasar Ibu di Taman Mini? Sehat-sehat enggak? Baik. Bagaimana kabar keluarga Mama Amir? Amin. Ira Cipayung, gimana kabarnya? Bagaimana kabar keluarga Bapak Abed? Bagaimana keluarga Situmorang? Apa kabarnya keluarga Maslo? Bagaimana keluarga Maslo? Keluarga Adi Saputra? Keluarga hambanya Kerli? Andre, gimana kabarnya? Karina? Keluarga Tambunan? Saya percaya Tuhan menolong kita semua. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Sehingga kita terhindar dari virus corona yang merebak di bangsa kita saat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Tema firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya baca, mari kita perhatikan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Inilah firman Tuhan untuk kita renung bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Firman Tuhan sudah digenapi. Salah satu firman Tuhan yang sudah digenapi, kalau kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 11 berkata, Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Garis bawahi penyakit sampar dan kelaparan. Itulah virus corona yang terjadi saat ini, yang merebak di bangsa kita. Kelaparan. Kalau kita mendengar berita
banyak karyawan yang sudah di PHK, ribuan. Maka mungkin akan terjadi krisis. Sekali lagi firman Tuhan sedang digenapi. Oleh karena itu, firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus bisa menguasai diri. Kunci untuk menang di akhir zaman ini. Penguasaan diri. Pengendalian diri. Jangan panik dengan keadaan yang terjadi sekarang. Jangan cemas, jangan takut. Minta Roh Kudus untuk tetap memberikan sukacita, damai, sejahtera kepada kita. Jangan kita mudah diombang-ambingkan berbagai berita-berita yang sangat menakutkan. Waspada, berjaga-jaga. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan. Sekali lagi, kita harus bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita. Sesulit apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini, supaya kita bisa menguasai diri kita. Yang pertama. Yang kedua adalah jadilah tenang. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Dalam situasi yang terjadi sekarang ini, pandanglah Tuhan Yesus. Kuasa Yesus tak terbatas. Cari Yesus. Nanian berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, ketenangan hanya ku dapat dalam Yesus. Tak satupun yang bisa memberikan damai kepada kita, hanya di dalam Yesus. Maka dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maka janganlah gelisah. Kita harus tenang menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat ini. Bahkan dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, kita akan baca Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman. Supaya engkau tetap kuat, bisa tenang
dalam menghadapi situasi kondisi yang menakutkan saat ini. Yang ketiga adalah tekun berdoa. Masing-masing keluarga buat mesbah doa. Lakukan itu pagi hari atau sore hari, malam hari sebelum tidur, atau kapan waktu yang senggang. Mari banyak berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kita melihat dalam Yesaya 26 ayat 20 berkata, Yesaya 26 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jika kita hari-hari ini disuruh tinggal di rumah, saudara-saudara, supaya waktu yang ada kita gunakan banyak duduk di hadirat Tuhan. Kita berdoa dan berdoa. Ayo berdoa. Berdoa dengan gigih. Jangan jemu-jemu berdoa. Firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bahkan dalam Efesus 6 ayat 18, kita baca dulu. Efesus 6 ayat 18 berkata, Efesus pasal 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara-saudara, mari kita berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dalam roh, nasihat Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Pada doa adalah kekuatan kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita topang bangsa kita supaya bangsa ini dijaga, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Virus yang merebak dihalaukan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kita harus rajin berdoa. Yang keempat adalah cara Allah melindungi kita dari virus yang terjadi saat ini melalui darah Yesus. Setiap bulan kita melaksanakan perjamuan kudus. Kita telah minum darah Yesus dan tubuhnya. Kita telah menyatu dengan Yesus.
Dan kalau kita kembali melihat dalam Keluaran 12 ayat 13, ketika terjadi tulah di Mesir, kita baca dulu dalam Keluaran 12. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada 10 tulah. Tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Tetapi firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun. Keluaran 12 ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambilnya oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Di darah Yesus yang telah tertumpah di Gunung Golgota, itulah yang membentengi kita dari bahaya virus yang terjadi saat ini, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka luput dari tulah yang ke-10 anak sulung mati ketika ada darah yang bau pintu rumah mereka. Yang keempat adalah Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi sesulit apapun. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Karena janji Tuhan, Dia akan tetap menyertai kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Dia menyertai kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Maka jangan takut. Jangan panik. Jangan cemas. Tak usah takut. Tuhan selalu menyertai kita. Renungkan firman Tuhan ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari siapkan hati. Kita berjaga-jaga. Sekali lagi, kuasai dirimu. Jadilah tenang. Tekun berdoa. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang, yakin. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan. Hanya Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Tetap semangat. Tetap semangat. Setia terus. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Kita karaikan.